Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sore ini saya insya Allah akan membacakan surat Al-Fajr beserta terjemahannya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fajr walayalin ashr. Wal fajr, demi fajar. Walayalin ashr, demi malam yang 10. Wasyaf'i wal watr, demi yang genap dan yang ganjil. Wal fajr, ini ada yang menafsirkan itu waktu fajar menjelang tanggal 10 Dzulhijjah, karena ayat berikutnya itu walayalin ashr, itu 10 hari di bulan Dzulhijjah. Nah, bulan 10 Dzulhijjah itu adalah hari dilaksanakan kurban, yaitu umat Islam merayakan Idul Adha. Walayalin ashr, dalam 10 hari di bulan Dzulhijjah itu merupakan hari-hari yang mulia. Nah, kemudian wasyaf'i wal watr, demi yang genap dan yang ganjil, itu pun wasyaf'i yang ganjil. Yang genap ini yang dimasukkan adalah tanggal 10 Dzulhijjah, wal watr adalah tanggal 9 Dzulhijjah ganjil. Saat itu umat Islam mulai melaksanakan ibadah haji dengan wukuf di Arafah. Wal laili idza yasr, demi malam apabila berlalu. Setelah menunaikan wukuf di Arafah, kemudian jamaah haji melanjutkan perjalanannya ke Muzdalifah. Ketika malam berlalu di Arafah. Nah, ayat berikutnya, hal fi dzalika qasamul lidhi hijr. Hal, apakah, fi dzalika, yang demikian itu, qasam, terdapat sumpah, lidhi hijr, bagi orang yang berakal. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi'ad. Apakah, lam, tidak, taro, kamu memperhatikan. Alam taro bisa menjadi tidakkah engkau perhatikan, wahai Muhammad. Kaifa, bagaimana, fa'ala rabbuka, Tuhanmu telah berbuat, bi'ad, dengan kaum Ad. Irama dzatil imad. Nah, Iram itu ibu kota dari kotanya kaum Ad, ya. Sehingga Iram di sini dimaksudkan adalah penduduk-penduduk Iram. Dzatil imad, dzati, ini memiliki, yang memiliki, imad, gedung-gedung yang tinggi.
allati lam yuhlaqa mithluha fil bilad. Ini yuhlaq, ada qaf, qaf itu huruf qalqalah karena di tengah kalimat maka masih sughra ya. Yuhlaq, allati lam yuhlaqa mithluha fil bilad. Berbeda dengan dal ini juga qalqalah tapi berhenti ya, sehingga gubro, mantulnya gede. Fil bilad. Nah, allati di sini yang, lam belum pernah, yuhlaq diciptakan atau dibangun, mithluha kota yang serupa di Iram itu, fil bilad di negara-negara lain. Nah, penduduk Iram itu peradabannya pada saat itu sudah cukup tinggi sehingga bisa membangun bangunan-bangunan yang tinggi. Siapa penduduk Iram, kaum Ad, penduduk Iram ini? Ini adalah kaumnya Nabi Hud. Nabi Hud. Kemudian di sini wa thamudal ladzina jabus syuhra bil wad. Wa Thamud, dan kaum Thamud, alladzina jabus syuhra, yang telah memotong batu-batu besar, bil wad, di lembah. Nah, kaum Thamud itu juga punya keahlian dalam hal memotong-motong batu, memahat batu untuk dibuat rumah yang megah, yang indah. Ini umatnya Nabi Shaleh. Wa fir'auna dil autad, dan Fir'aun dil autad yang mempunyai pasak-pasak besar. Apa itu pasak-pasak yang besar? Itu piramid-piramid yang besar. Alladzina taghaw fil bilad, mereka itu semua ya melampaui batas di negara mereka. Fa'aktharu fihal fasad. Fasad ini berbuat kerusakan. Maka mereka berbuat kerusakan di dalamnya. Banyak, ini aktharu, maka mereka banyak berbuat kerusakan di dalamnya. Artinya di negeri itu berbuat kerusakan. Nah, kemudian fasobba alaihim rabbuka sawta adab. Fasobba, maka menimpakan atas mereka Tuhanmu. Jadi maka Tuhanmu menimpakan ini sauto adab, cemeti adab atas mereka. Ya, atas mereka siapa? Kaum Ad, kaumnya Nabi Hud. Adabnya kaum Ad itu ada hawa dingin selama 7 malam 8 hari. Nah, kaum Ad itu kaumnya Nabi Hud. Mereka mendustakan Nabi Hud. Kemudian kaum Thamud itu kaumnya Nabi Shaleh. Kaum Thamud yang dikenal lihai dalam memahat batu-batuan. Mereka
juga mendustakan Nabi Soleh. Bahkan meminta Nabi Soleh untuk mengeluarkan unta dari batu. Mereka baru mau beriman kepada Nabi Soleh apabila Nabi Soleh bisa mengeluarkan unta dari batu. Jadi berlebihan tuntutannya itu. Namun kemudian Nabi Soleh berdoa dan akhirnya dikabulkan doanya. Nabi Soleh mendapatkan mukjizat mampu mengeluarkan unta dari batu. Bahkan unta itu unta betina yang bisa memproduksi air susu banyak sekali sehingga bisa mencukupi kebutuhan air susu kaumnya. Nah, tentu saja unta itu perlu minum, maka digilir minumannya di telaga itu. Nah, mereka akhirnya mendustakan. Ya, ada sih yang beriman kepada Nabi Soleh dengan mukjizatnya itu, tapi masih banyak juga yang mendustakan, bahkan membunuh unta itu, menyembelih unta itu. Maka akhirnya datang azab Allah dan Nabi Soleh meninggalkan negerinya. Turunlah azab berupa petir yang memekakkan sampai gunung-gunung meletus berhamburan. Kaum Tsamud bergelimpangan dan akhirnya diratakan dengan bumi. Wa Fir'aun adil autad, dan Fir'aun yang memiliki pasak-pasak yang besar, memiliki piramid yang besar, ini dia justru mengaku bahwa dirinya itu Tuhan. Jadi ketika Nabi Musa menyampaikan agar menyembah Tuhan yang Maha Esa, justru Fir'aun tidak mau, justru mendustakan, maka dia mengakui bahwa dirinya lah Tuhan. Pending. Selanjutnya, apa adab untuk Fir'aun? Tentu kita ingat ketika Fir'aun mengusir Nabi Musa beserta kaumnya. Nabi Musa melarikan diri, kemudian menyeberang Laut Merah. Dengan tongkatnya, laut itu terbelah sehingga bisa berjalan dan sampai di daratan, lautan itu menutup. Padahal Fir'aun beserta kaumnya sedang mengejar-ngejar, sedang berada di lautan itu. Maka tenggelamlah Fir'aun dan kaumnya. Itu tadi gambaran dari azab-azab yang ditimpakan kepada kaum-kaum yang mendustakan rasul-rasulnya, yang berbuat melampaui batas. Kemudian ini, inna rabbaka labil mirsad. Sesungguhnya Tuhanmu benar-benar mengawasi. Fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amah. Sesungguhnya mana? Oh ini nih. Fa'amma, maka adapun orang manusia apabila mendapatkan ujian atau apabila Tuhannya mengujinya lalu memuliakannya dan
memberikan nikmat kepadanya, fayaqulu rabbi akraman, maka dia berkata, Tuhanku telah memuliakanku. Dia merasa dimuliakan, padahal itu sebenarnya juga ujian. Jadi kemuliaan, kenikmatan itu juga ujian bagi manusia. Nah selanjutnya, wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqah fayaqulu rabbi ahanan. Dan adapun apabila ujiannya itu jadi dia menguji, jadi Allah mengujinya itu dengan membatasi rizkinya, maka dia berkata, Tuhanku telah menghinaku. Padahal ujian itu ya bisa kemuliaan, bisa kesimpetan rezeki. Jadi bukan berarti penghinaan, tapi itu ujian. Kalla balla tukrimunal yatim. Kalla, sekali-kali tidak. Bal, bahkan. La, tidak. Tukrimuna, kalian memuliakan. Jadi bahkan kalian tidak memuliakan anak-anak yatim. Itu mereka yang mendapat ujian tadi, ujian kemuliaan, ujian kenikmatan, maupun yang kesempitan rezeki, itu mereka tidak mau memuliakan anak yatim, tidak peduli terhadap anak-anak yatim. Wala tahadduna ala ta'amil miskin. Nah ini tahadduna, ini ada tasdidnya ya. Jadi ini 6 harokat, seperti kalau dalam Al-Fatihah itu waladdallin. Nah, jadi harus dibaca panjang ya. Wala tahadduna ala ta'amil miskin. Wala, dan tidak, tahadduna, kalian saling menganjurkan, dan kalian tidak saling menganjurkan memberi makanan orang-orang miskin. Udah tidak peduli dengan anak yatim dan tidak saling menganjurkan untuk memberi makan orang miskin. Wa ta'kuluna turatha aklan lamma. Wa ta'kuluna, dan kalian makan at-turath, harta warisan, aklan lamma, dengan mencampur adukkan makanan yang halal dan yang haram. Wa tuhibbunal mala hubban jamma. Nah ini hubban jamma, ini ada tanwin ketemu jim, ini berarti ikhfa, maka dibaca samar-samar ya, tidak dibaca jelas tanwinnya, samar-samarnya kira-kira 2 harokat. Hubban jamma. Wa tuhibbuna, dan kalian mencintai mal, harta, hubban, dengan kecintaan, jamma, yang berlebihan. Kalla idza tukkatil ardu
dakkang dakka. Kalla, sekali-kali tidak. Jangan begitu. Ingatlah, idza dukkatil, apabila dukkatil ardu, bumi digoncangkan. Nah ini dukkati, di bawahnya ada garis hijau double menunjukkan fiil madhi majhul. Jadi digoncangkan. Bumi diguncangkan dakkang dakka, dengan goncangan yang berturut-turut. Waja'a rabbuka wal malaku soffan soffa. Waja'a ini janya ada tanda kayak bendera, terus ini ada hamzah. Berarti ini mad wajib muttasil. Ini dibaca 5 sampai 6 harokat ya. Harus dibaca panjang. Waja'a rabbuka. Nah, ini wal malaku soffan soffa. Ada tanwin ketemu shod. Ini ikhfa juga. Jadi tidak dibaca jelas tapi samar-samar. Ya, sepanjang 2 rokaat. 2 ketukan ya, 2 harokat. Soffan soffa. Nah, dan telah datang Tuhanmu. Nah ini Tuhan datang. Ya, manusia tidak sadar bahwa Tuhan telah datang. Wal malaku soffan soffa, dan para malaikat berbaris-baris menunggu tugas, menunggu perintah dari Tuhannya. Ketika datang hari kiamat itu, mereka berbaris untuk menunggu tugas dari Tuhan. Waji'a yauma idin bi jahannam. Waji'a ini juga panjang ya, mad wajib muttasil 5 sampai 6 harokat. Waji'a. Nah, kemudian di sini ada 2 garis hijau, ini juga fiil madhi majhul. Sehingga ini dan diperlihatkan di sini. Yauma idin, pada hari itu, dengan apa? Neraka jahanam. Yauma idin yatadakkarul insanu wa anna lahu dzikra. Yauma idin, pada hari itu, yatadakkaru. Ini mereka manusia itu menyadari wa anna, dan tidak bermanfaat lahu, baginya kesadaran itu. Jadi udah terlambat. Ketika diperlihatkan neraka jahanam, mereka baru menyadari. Nah, selanjutnya yaqulu yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Yaqulu ya laitani qaddamtu. Nah, dia berkata, alangkah seandainya aku dulu berbuat kebajikan lihayati, untuk kehidupanku. Nah, setelah ditunjukkan neraka jahanam itu, mereka baru menyadari dan menyesali. Wah, seandainya aku dulu berbuat kebajikan untuk hidupku. Fayauma idzil la yu'adzibu 'adzabahu ahad. Maka pada hari itu tidak ada seorang pun
yang mengadab seperti adabnya, seperti adab Allah. Adab Allah itu adil, sesuai dengan perbuatan manusia ketika di dunia dulu. Ya. Wala yuthiqu wathaqahu ahad. Dan tidak ada seorang pun yang mengikatnya seperti ikatannya, ikatan Allah yang kokoh dan kuat. Nah, setelah itu ini ada berita baik untuk orang-orang yang beriman. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Di sini ada tok. Tok di sini berarti kol-kolah. Berhubung posisinya di tengah kata, maka sugro. Jadi tidak dibaca muta, tapi seperti fathah muto. Mutmainnah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Wahai jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Irji'i, kembalilah, ila rabbiki, kepada Tuhanmu, radiyah, dengan hati yang ridho, mardiyah, dan diridhoi Allah. Fadkhuli fi ibadi. Nah, maka jiwa yang tenang tadi diminta supaya masuk ke dalam golongan hamba-hamba Allah yang soleh yang lainnya. Kemana? Wadkhuli jannati, dan masuklah ke dalam surgaku. Demikianlah bacaan surat Al-Fajr beserta terjemahannya. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.